welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan terkejam dari Amerika Serikat. Skets sesat yang membuat orang-orang membunuh tanpa sebab. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. To die in San Quentin's gas chamber for the Tate LaBianca murders. Within a year, Californians did away with capital punishment, so Manson's sentence was commuted to life in prison. Solitary confinement for nothing? What do you think's going to happen when I get out of here? Guilty. I wouldn't do anything that I felt guilty about. Dibutakan oleh keyakinan, dibayar dengan nyawa, tragedi Manson Family. Di sebuah malam musim panas pada tahun 1969, Los Angeles berubah menjadi panggung horor, bukan karena pembunuhan berantai biasa, tapi karena sekelompok orang muda yang terhipnotis oleh satu sosok pria bernama Charles Manson. Charles Miles Manson, dia lahir pada tanggal 12 November 1934 dan meninggal pada tanggal 19 November tahun 2017. Manson adalah penjahat dari Amerika Serikat. Dia sering sekali keluar masuk penjara sejak dia kecil. Awalnya karena pencurian mobil, pemalsuan data, dan penipuan kartu kredit. Dia juga bekerja sebagai mucikari, guys. Kemudian pada akhir tahun 1960-an, dia menjadi pemimpin kelompok yang dikenal sebagai The Family Manson dan memimpin beberapa pembunuhan yang sangat amat sadis. Dengan ajaran skets sesat dan kesadaran penuh, dia menyuruh keluarganya melakukan pembantaian brutal yang membuat dunia terdiam ketakutan. Ini bukan sekedar pembunuhan biasa, ini adalah teror yang lahir dari skets gila yang masuk ke dalam pikiran manusia. Pada tahun 1967, di tengah gelombang cinta gerakan hippie musik di Amerika, seorang pria kecil dengan tatapan yang sangat tajam membangun keluarganya sendiri. Namanya Charles Manson. Bagi orang yang sudah mengenalinya, dia seperti sosok yang cukup disegani, yang mengajak anak-anak muda untuk hidup bebas tanpa aturan apapun, jauh dari masyarakat dan keluarganya sendiri. Tapi di balik itu semua, Manson sedang membangun sesuatu yang jauh lebih gelap dan sangat amat gila. Sebuah skets sesat yang siap melakukan apapun atas perintah darinya. Manson dulunya hanyalah seorang kriminal kecil keluar masuk penjara sejak dia remaja. Dia tahu caranya bagaimana berbicara dengan orang-orang yang sedang tersesat, yang butuh arahan, yang butuh sosok ayah dengan campuran filosofi, ideologi rasisme, dan manipulasi psikologis. Dia memikat anak-anak muda, terutama anak perempuan, untuk bergabung dengannya. Mereka tidak hanya mengaguminya, mereka menganggap dia sebagai nabi. Mereka hidup nomaden, guys, berpindah-pindah tempat dan akhirnya memilih menetap di salah satu peternakan bernama Spahn Ranch, sebuah lokasi bekas tempat syuting film koboi tua di pinggiran Los Angeles. Di sanalah kehidupan mereka penuh dengan pesta seksual dan pesta narkoba. Manson juga memberitahu mereka bahwa perang rasisme besar-besaran akan segera terjadi, yang dia sebut sebagai Helter Skelter. Dia terinspirasi dari lagu The Beatles. Dia meyakini bahwa orang-orang berkulit putih akan kalah terlebih dahulu dan keluarganya akan memimpin dunia baru setelah kekalahannya itu. Tetapi perang itu tidak kunjung datang, guys. Akhirnya Manson memutuskan untuk memulai perangnya sendiri. Kemudian pada tanggal 8 dan 9 Agustus tahun 1969, Manson mengirim anak buahnya yang bernama Tex Watson, Susan Atkins, Patricia, dan Linda Kasbian untuk mengajari pelajaran berdarah kepada orang-orang kaya yang berada di Los Angeles. Target pertamanya di sebuah rumah mewah di Cielo Drive yang dulu dikenal Manson tapi sekarang sudah ditempati orang baru. Di dalam rumah itu ada aktris muda berbakat yang bernama Sharon Tate, istri dari sutradara Roman Polanski. Dia sedang hamil 8 bulan saat kejadian itu. Di dalam rumah itu dia bersama dengan 3 temannya yang bernama Jay Sebring, penata rambut yang sangat terkenal, Abigail
Gail Folger, pewaris kekayaan kopi Folger, dan Fry Koski, penulis skenario. Malam itu, neraka yang sebenarnya akan segera terjadi. Tex Watson langsung mendobrak masuk ke dalam rumah mewah itu, lalu menyiksa dan membantai satu persatu penghuninya. Sharon sudah memohon untuk keselamatan bayinya, menangis, menawarkan nyawanya sendiri, tapi permohonan itu tidak berarti di mata Watson dan kawan-kawannya. Mereka menikam dan memukuli korban hingga korban tidak berbentuk manusia lagi. Sharon dalam keadaan hamil besar ditikam sebanyak 16 kali. Di dinding rumah dengan darah korbannya, para pelaku menuliskan kata "pig". Keesokan harinya, karena dia belum puas juga atas pembunuhan pertamanya, Manson memerintahkan serangan lagi. Target keduanya rumah pasangan kaya raya yang bernama Leno dan Rosemary LaBianca. Di sana, Manson ikut masuk sebentar untuk memastikan korban dikunci dengan sangat amat rapi, lalu meninggalkan sisanya kepada keluarga sket sesat yang dia buat. Leno dan Rosemary disiksa dengan sangat amat kejam. Perut Leno ditusuk dengan garpu hingga garpu itu masih menancap di tubuhnya saat ditemukan oleh pihak kepolisian. Setelah korbannya sudah tewas, seperti biasa, di dinding rumah korban dituliskan menggunakan darah milik korban yang bertuliskan "Death to Pigs" dan "Helter Skelter". Los Angeles sangat heboh pada saat itu. Siapa pembunuh ini? Kenapa? Tidak ada motif yang jelas, kecuali kekejaman yang sangat luar biasa. Kasus ini hampir tidak terpecahkan guys, sampai akhirnya Susan Atkins, salah satu pengikut sket sesat itu yang sempat dipenjara dalam kasus lain, mengatakan bahwa dia tahu siapa sebenarnya pembunuh dari Sharon Tate. Perlahan-lahan kepingan puzzle itu mulai tersusun dengan rapi. Kemudian pada bulan Desember tahun 1969, Manson dan beberapa anggota kuncinya ditangkap guys. Persidangan mereka menjadi tontonan dunia. Manson hadir dengan simbol X yang ditulis di bagian jidatnya, lalu diganti menjadi lambang swastika. Di dalam ruang persidangan masih banyak anggota dari Manson yang masih anak-anak tetap memujanya, tetap mendukungnya. Bahkan di luar pengadilan pun juga ada anggota keluarga Manson yang tidak tertangkap. Mereka melakukan aksi demo dan mengancam akan membunuh siapapun yang melawan ayah mereka. Kemudian pada tahun 1971, Charles Manson, Tex Watson, Patricia, dan Susan Atkins dihukum mati, meskipun kemudian hukuman mereka berubah menjadi seumur hidup setelah California menghapus hukuman mati pada tahun 1972. Charles Manson tetap menjadi simbol iblis dalam budaya pop. Senyumnya yang menyeramkan, kata-katanya yang sangat gila, dan matanya yang sangat kosong menjadi ikon kejahatan. Bahkan sampai dia meninggal pada tahun 2017 di usianya yang ke-83 tahun, Charles Manson tetap membawa aura mengerikan yang membuat dunia sangat merinding. Tapi luka yang ditinggalkan keluarganya tetap lebih dalam, tentang bagaimana manusia biasa bisa berubah menjadi monster hanya karena satu orang berbicara cukup meyakinkan, cukup lama, dan di saat yang sangat amat tepat. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.